اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قربا ووفي هذا الحبيب على الذي السماوات والأرض ومن فينا بترحيب عند الرجل إلي على أهل الوجود تشهد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبذل نورا كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وانفذ الحق على من أتم الله عليه نعمة من خواص العمة أن يعبر عند ودي العمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في حاز سمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة العاسية وما هما من النور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة العافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضور حضور هذا المولود فانقلب اسمه الكما من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعينا بالله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan pembacaan kisah Rasulullah SAW melalui Maulud Syibdul Duror yang dibawakan oleh Majelis Nur Hubullah. InsyaAllah dengan pembacaan Maulid tersebut menjadi jalan keberkahan dan jalan syafaat kita sebagai umat Nabi Muhammad kelak, dan demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Yang kami hormati Ketua Badan Takmirul Masjid Masjid Al-Falah Maudu Kota Timur Gorontalo serta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Dr. Haji Hamdan Ladigu, Dewan Guru Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Tengku Ismail Datu, beserta jajaran pengurus MPTT yang hadir pada malam kali ini. Selanjutnya yang kami hormati Majelis Nur Hubullah dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Selanjutnya sambutan tuan rumah Sahibul Hajat, Sahibul Bait, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ketua Badan Takmir Masjid Al-Falah Haji Mushun Tua SP. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hingga bisa melaksanakan acara muhasabah pergantian tahun Al-Falah berzikir. Alhamdulillah dengan zikir membersihkan rohani, mengokohkan jati diri insani. Pada malam hari ini saya ucapkan dulu yang terhormat Al-Ustaz Bapak Dr. Haji Hamdan Ladigu beserta rombongan, kepada Bapak-Bapak Haji, Ibu Haja, serta teman-teman saya yang tergabung dalam Badan Takmirul Masjid Al-Falah, serta Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah, saya sangat bangga dan terharu malam hari ini bisa terlaksana acara Al-Falah berzikir. Ini motivasi dari Bapak Ramli yang membisikkan saya, gimana kalau malam tahun baru penggantian tahun ini kita akan laksanakan zikir. Saya bilang alhamdulillah oke, kalau siap semuanya saya serahkan sebelumnya sama beliau. Besoknya beliau katakan semuanya siap. Alhamdulillah malam hari ini, dan kami sangat bersyukur dan ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Al-Falah yang mendukung hingga terlaksananya acara ini. Walaupun malam hari ini banyak yang memberikan sumbangan berupa ada kadarnya, ini diperakasai oleh Bapak Haji Darsono Bami. Alhamdulillah sudah terkumpul semuanya. Dan pada malam hari ini juga mulai kesempatan ini pada Pak Ustaz bahwa masjid ini dalam perampungan, yakni kami juga masih membuat pintu gerbang dan menara. Alhamdulillah ini sumbangan dari semua jamaah Masjid Al-Falah yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Ini luar biasa. Ini modal kami hanya modal keberanian. Alhamdulillah untuk tahap pertama
di bagian bawah kurang lebih, kalau kami perkirakan kurang lebih 25 juta. Ini tidak bisa kami hitung, tapi sudah terbukti, sudah terpasang semuanya. Ini tangannya, karena Allah bilang laksanakan saja, pasti ini urusanku akan memberikan. Melalui tangan-tangan Ibu Haja, ada Ibu Silvana juga malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah nanti Pak Kasoni akan datang, dan juga teman-teman semuanya, teman-teman juga yang dari pengemudi bentor yang banyak membantu. Juga ada sesepuh kami, Kak Hamid, Kak Eki, dan para imam, serta seluruh teman-teman saya yang banyak membantu. Alhamdulillah, insya Allah ya Allah yang bisa membalas semuanya apa yang telah kita semua berikan. Amin. Iya, saya cuma berdoa saja, karena setiap hari itu pasti banyak yang memberikan makanan, banyak yang memberikan semen, banyak yang memberikan besi, dan paling banyak orang yang memberikan doa. Saya hanya memberdoakan kepada kita semua, insya Allah kita tetap sehat, umur panjang, amin. Amin. Rezekinya berlipat ganda, amin. Dan kita akan ketemu sampai tua, amin. Insya Allah ke depan juga kita akan ketemu lagi dengan Pak Ustaz. Ya, amin. Mungkin hanya ini sebagai ungkapan saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ustaz Hamdan Ladipo yang malam hari ini sudah bersedia bersama kami jamaah Masjid Al-Falah khususnya dan masyarakat yang ada di sekitar ini. Alhamdulillah, insya Allah malam hari ini kita akan ikuti bersama, dan kepada teman-teman yang masih ada di luar, kami harapkan untuk bisa bergabung saja langsung ke dalam. Untuk itu mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum beranjak kepada tausiah pertama, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan makalah tentang muhasabah yang akan dibacakan oleh Kanada Khairul Umam. Beliau dibuka. Izin untuk mobil yang di ujung yang diparkir mungkin bisa dikondisikan di bagian barat untuk dikondisikan. Terima kasih. Al-Fatihah. Sebentar. Mohon maaf yang memiliki mobil Yaris, ya, yang ada di bagian tikungan sana. Ya, Yaris putih ya. Oke. Terima kasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya membawakan sebuah makalah dari guru besar kami Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang berjudul Muhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah dan hendak memperhatikan oleh diri apa yang datang, ia diri untuk besok. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah yang sangat tahu dengan apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Muhasabah
Muhasabah adalah untuk membuka pintu batin, berpindah dari ahli zahir kepada ahli batin, memutuskan awaib atau penghalang dan mencegah halaik atau sangkutan hati kepada selain Allah. Kita harus melihat amal kita, perbuatan kita. Bila mana banyak yang hasanat atau yang baik, kita haruslah bersyukur kepada Allah. Dan jika sebaliknya, kita istighfar, mohon ampun, serta berusaha untuk menghilangkan yang jelek-jelek. Sebab Allah memerintahkan kita dengan firman-Nya, "Aufu bil uqud." Lunaskanlah olehmu dengan janji-janji, yaitu beriman dan bertakwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat pertama. Muhasabah ini bagi orang-orang yang telah mengkokohkan kemauannya untuk bertobat kepada Allah. Muhasabah terbagi kepada 3 tingkatan, yakni yang pertama, muhasabah tingkat pertama mengira atau membandingkan antara kesalahan atau dosa dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebab nikmat itu dituntut untuk disyukuri. Bila mana tidak disyukuri, kita disebut dengan kufur nikmat. Untuk mendapatkan muhasabah tingkat pertama ini ada 3 syaratnya. Yang pertama, nur hikmah atau ilmu fikih. Sebab hasanat dan sayyiat dapat kita ketahui dengan ilmu fikih. Yang kedua, kita menganggap bahwa nafsu kita adalah sumber kejahatan. Yang ketiga, membedakan antara ihsan dan istidraj. Bila mana kita melihat bahwa nikmat itu datang dari Allah, penyebab kita dapat berkumpul dengan Allah, itu dikatakan ihsan. Sebaliknya, jika kita melihat bahwa nikmat itu datang dari selain Allah, kita berpisah dari Allah, sama dengan itulah istidraj. Yang kedua, muhasabah tingkat kedua, yaitu sesuatu yang milik Allah seperti ibadah-ibadah baik fardu maupun sunnah yang manfaatnya untuk kita. Apakah itu dari kita atau dari Allah? Maka tidak berhak bagi kita untuk menuntut upah, sebab melunaskannya ubudiyah itu hukumnya wajib. Kesalahan atau dosa yang kita lakukan adalah hujjah Allah di atas kita. Dan demikian juga hukum azali atau qada dan qadar. Allah menghukum sesuai dengan ilmunya. Bila mana kita tidak menganggap seperti ini, maka kita tidak dapat mencapai maqam yang mulia. Muhasabah tingkat ketiga, saat yang kita lakukan kita tidak boleh ridha, sebab saat ini tidak dapat mengimbangi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita ridha, berarti kita mendakwahkan bahwa kita telah dapat mengimbangi nikmat Allah. Ini merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang dilakukan oleh teman kita tidak boleh dicela, sebab dengan demikian itu kita menganggap diri kita bersih dari berbuat kesalahan. Maka bahayanya lebih besar untuk diri kita. Orang yang melakukan kesalahan nantinya mungkin dia lebih baik dari kita. Oleh sebab itu, maka janganlah kita jadikan raja di sisi kita tersia-sia. Bila mana Anda dapat bermuhasabah seperti ini, Anda telah berangkat dari ahli zahir kepada ahli batin, dari awam kepada permulaan maqam hawas, sehingga Anda dapat berteman dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pensyarahan daripada makalah muhasabah yang insyaallah akan disampaikan oleh
Tengku Ismail dan ada beliau pada Bapak Ali ini. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ونحن من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadi wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu. Yang kami muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mursidina wa murabina maulana Syekh Haji Amran Wali Al-Khalili sebagai pimpinan Majelis Tasawuf se-Asia Tenggara dan juga seorang tokoh sufi yang cukup dikenal di dunia, yang insya Allah pada bulan Juni nanti akan diadakan seluruh pertemuan ulama-ulama sufi sedunia, yang beliau mengundang langsung untuk diadakan suatu seminar muzakarah di Provinsi Aceh, Provinsi Darussalam. Yang kami hormati Bapak Lurah Desa Kelurahan Mauru, dan seluruh perangkatnya ataupun yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Al-Falah Kelurahan Maulu serta seluruh pegawai syaranya,
badan takmirul masjid, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda yang dirahmati Allah, yang kami muliakan, guru kita bersama sebagai pimpinan Majelis Tahfidz Tasawuf Provinsi Gorontalo yang boleh kami sebut dengan hormat Al-Ustaz Haji Dr. Hamdan Ladigu beserta ibu, teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Majelis Tasawuf yang berhadir pada malam ini yang dirahmati Allah, jamaah zikir wal muhasabah yang dirahmati Allah. Tentunya sebagai hamba Allah senantiasa kita mentawajuhkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kepada kita, yang seandainya sebagaimana yang dikhabarkan, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim, wa min ni'mati la tuhsuha. Nikmat Allah itu dengan alat terhitung apapun tidak kita akan dapat berhitung. Maka pantaslah bagi kita sebagai hambanya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan makna bahwa mempergunakan apa yang diberikan Allah itu di jalan Allah, karena Allah. Kalau mempergunakan nikmat di jalan, bukan di jalan Allah, apalagi bukan karena Allah, maka kata Allah, janji Allah di dalam firman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita selalu dan senantiasa mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam kitab hadis khususnya banyak menginformasikan kepada kita bahwa di antaranya iksuru salatukum fa inna salatukum maghfirah li dzunubikum waqlubu li wasilati wassalafa wa taratul ayat tarafi'ah fa innal wasilata maghfirah li dzunubikum. Jadi kata Nabi, banyak-banyaklah bersalawat. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, maka banyak-banyaklah bersalawat. Tuntutlah, kata Nabi, tuntutlah aku. Maksudnya, lakukanlah apa yang Rasul sampaikan. Laksanakanlah yang Rasul perintahkan. Insya Allah kita akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tentunya hari demi hari
waktu demi waktu telah berlalu, tak terasa. Pada malam ini kita meninggalkan tahun 2012 menyongsong tahun 2014. Maka tidak salahlah ataupun sangat sempurna tema pada malam ini, muhasabah pergantian tahun Masjid Al-Falah ataupun Al-Falah berzikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2017, 2012, 2014. pelepasan tahun baru. Tentunya kita sebagai umat yang beriman senantiasa bukan hanya melepaskan tahun, tetapi yang paling inti adalah melepaskan keakuan kita, melepaskan keegoisan kita. Karena keakuan yang ada pada kita, keegoisan kita, inilah yang selalu membawa kita binasa, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, Sudah. pelepasan yang hakiki yang diwajibkan pada kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beragama, untuk melepaskan sifat-sifat yang mazmumah kepada sifat-sifat yang mahmudah. Yang tadinya di tahun 2017 kita digelumuti, kita dibelenggu dengan sifat-sifat mazmumah, keangkuhan yang ada pada diri kita, ketidakpedulian kita kepada Allah, ketidakpedulian kita kepada agama, ketidakpedulian kita kepada masyarakat, ketidakpedulian kita kepada diri kita sendiri. Marilah pada malam ini, seperti mana yang disampaikan, yang ditulis di atas ini, bahwa muhasabah, kita harus berhitung-hitung, ataupun dalam kata lain muhasabah itu introspeksi diri. Introspeksi diri di dalam syariat yang dikatakan dengan tobat. Tobat kepada Allah, tobat zahir dan batin. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu kepada Allah, tobat secara keseluruhan. Tubu ilallah jami'an taubatan nasuha. Artinya apa? Bertobat kepada Allah itu tobat zahir dan batin. Zahir kita sering melakukan kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka kita tinggalkan, kita lepaskan, kita buang jauh-jauh. Kita ganti dengan tingkah kita, dengan laku kita, dengan perbuatan kita yang menggambarkan kepada sifat-sifat yang terpuji ataupun yang mahmud. Meninggalkan hal yang tidak baik kepada hal yang baik, karena takut kepada Allah, karena takut diazab oleh Allah, maka dia dikatakan orang yang setakut. Apabila dia melepaskan
sifat-sifat yang mazmumah. Dia kembali kepada sifat-sifat yang terpuji. Hal keadaan bukan karena takut kepada Allah, tetapi dia malu kepada Allah. Maka dia dikatakan dengan munib. Adapun orang-orang yang melepaskan sifat-sifatnya, sifat yang mazmumah kepada sifat yang mahmudah, hal keadaan bukan takut kepada Allah, bukan malu kepada Allah, tetapi semata-mata mentakzimkan Allah karena dia melihat kebesaran Allah. Nyata Allah pada batinnya, Allah yang memberikan kekuatan pada kita, memberikan semua segala-galanya pada kita, sehingga kita merasa lemah. Maka ketika itu orang yang kembali dari hal-hal yang tidak baik kepada hal-hal yang baik, itulah dikatakan dengan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, substansi daripada muhasabah kita melihat batin kita, melihat diri kita. Kalau seandainya kita kembali kepada Allah, kita melakukan ibadah kepada Allah, kita taat kepada Allah semata-mata hanya untuk kepentingan diri kita, kepentingan nafsu kita, agar ataupun keinginan nafsu yang kita besarkan, maka muhasabah yang demikian itu masih dikategorikan muhasabah tingkat awal ataupun muhasabah tingkat syariat. Kenapa demikian? Saya katakan di dalam syariat kita, di dalam undang-undang aturan-aturan Allah yang takluk kepada hambanya yang mukallaf, yang balik berakal Islam, yang berkaitan dengan haram dan tidak haram, ataupun dikatakan dengan ilmu fikih, melakukan ibadah karena ada kepentingan diri, melihat keuntungan diri karena dia takut diazab oleh Allah, dia berharap pahala kepada Allah. Walaupun itu dibolehkan di dalam agama, maka itu masih dikategorikan tobat ataupun di dalam tatanan syariat yang masih terkandung syirik hafi di dalamnya. Kenapa demikian? Karena kita melakukan itu semata-mata ada kepentingan di dalamnya. Bukan karena Allah, tetapi karena takut azab Allah. Bukan karena Allah, tetapi karena janji Allah surga dan neraka. Kalau demikian, maka tidak patutlah kita dikatakan orang beriman kepada Allah. Kenapa demikian? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah, itu dia tidak berharap satupun apapun dari Allah. Tetapi apa yang diberikan oleh Allah bukan hasil daripada perbuatan dia, tetapi pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita baca, sering kita dengar di dalam surah Al-Bariyah, mukhlisina lahuddin. Tapi ketika kita beragama, melakukan ibadah itu harus ikhlas. Berarti semata-mata karena Allah.
baru dia melakukan ibadah itu karena Allah, semata-mata karena Allah. Apabila hatinya berkemauan, berkasat yang kokoh menurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkemauan kepada Allah, itulah dinamakan dengan tarekat. Hati berjalan, hati menuju kepada Allah, itulah namanya dengan tarekat. Maka orang bersyariat harus bertarekat. Karena ketika dia tidak bertarekat, maka ibadah dia bukan karena Allah, bukan yang dituju Allah, tetapi yang dituju selain Allah. Bahkan yang dituju bukan Allah, tetapi hanya nama Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam yang sangat berbahagia, malam yang marilah kita bermuhasabah. Kita melihat bahwa begitu besar karunia Allah, begitu besar pertolongan Allah, tetapi Allah kita duakan, tetapi Allah kita tinggalkan. Allah yang memberikan kekuatan pada kita, Allah yang memberikan segalanya pada kita, tetapi apa pada kenyataannya bukan Allah yang di depan, tetapi makhluk yang di depan. Ataupun kita katakan dia bukan berhamba kepada Allah, tetapi berhamba kepada Allah, berhamba kepada anak, berhamba kepada harta, berhamba kepada hal-hal yang diberikan Allah, bukan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena cahaya alam itu, cahaya harta, cahaya anak, cahaya pekerjaan, cahaya jabatan, itu besar di dalam batin kita, sehingga menarik dia kepadanya, bukan kepada Allah. Cahaya Allah redup dengan cahaya Allah. Maka tidak heran orang beribadah tetapi tidak dapat membunuh keangkuhan yang ada pada batin. Dia sholat tetapi kemungkaran terus terjadi. Dia berhaji tetapi kemungkaran justru menjadi-jadi. Ini disebabkan karena apa? Dia beribadah hanya zahir saja tetapi batin tidak. Kapan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar nyata pada kehidupan kita, baru bisa merasakan itu ketika hati kita sangkutkan kepada Allah. Kita melihat kebesaran Allah, kita merasakan kasih Allah, pertolongan Allah pada kita, sehingga kita merasakan kita hina, kita tidak punya apa-apa, kita lemah. Maka bagaimana kita mengatakan kita kuat ketika kita di dalam batin kita sendiri mengatakan kita lemah? Baru dia dapat mencegah, membunuh kemungkaran yang ada pada batin. Inilah tujuan substansi daripada majelis tauhid tasawuf, memperbaiki akidah kita, memperbaiki syariat kita, memperbaiki makrifat kita. Jangan hanya kita berkata kita beriman kepada Allah, tetapi pada nyatanya kita beriman kepada makhluk. Yakin Bapak Ibu, yang dimaksud dengan yakin itu khulus angka min haulika wa quwwatika. Yakin itu, yakin Allah, yakin Allah Maha Kuasa. Kalau kita yakin Allah Maha Kuasa, kuasa yang ada pada kita kasih keluar. Itu barulah yakin. Allah Maha Kaya. Kalau kita yakin Allah Maha Kaya, rasa yang ada pada kita keluarkan. Yang ada cuma Allah. Itu baru
Tapi kalau Allah sawah menarik dia lebih besar daripada Allah. Berarti dia yang tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, tetapi dia yakin kepada sawah. Allah di kantor sama yang lewat, dia tidak yakin pada Allah, dia yakin pada pejabatan. Inilah syirik yang ada pada batin kita. Maka malam yang berbahagia ini, mari kita bermuhasabah. Bukan cuma tahun yang kita lepaskan, tetapi kita lepaskan sifat-sifat yang mazmumah yang ada pada batin kita di tahun 2017 ini. Kita jauh-jauh, kita buang jauh-jauh, kita song-song, kita tanamkan. Kita harus taat kepada Allah, harus istiqamah dengan makna bahwa kita harus berkemauan keras untuk selalu dengan Allah. Bagaimana kita mau dekat dengan Allah sementara kita bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Allah? Tidak mungkin. Maka dikatakan kalau kamu ingin dekat dengan Allah, maka dekatlah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kun ma Allah, wa illam takun kun ma'a man ma Allah. Itu resepnya. Harus sering ke masjid. Dekat itu masjid, karena masjid adalah tempat beribadah, tempat menyambungkan batin kita dengan Allah. Harus berteman dengan pokok-pokok agama, harus rajin ke majelis-majelis, harus rajin ke musyawarah supaya sangkutan alam yang ada pada batin kita ini terlepas. Cahaya alam redup dengan cahaya ilahi. Sehingga kita berkumpul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Halo, oke apa? maka bersyariat 20. harus didasari dengan Tunggu ya, kita ada di artinya sini. apa? Bisa bantu sama Artinya telepon ya. selalu berkemauan menuju kepada Allah supaya akan mendapatkan hakikat atau ma'rifat. Buah ma'rifat adalah tujuan atau buah. Hakikat itu kita dapat melihat sungguh nyata pada batin kita, ini perbuatan Allah. Saya kasih contoh. Di dalam perjalanan saya sampai di sini, itu tidak terlepas daripada syariat, tarekat, dan hakikat dan makrifat. Bukan cuma sembahyang itu. Saya dari Limboto, mau datang ke Odu, ke Alfa, mengambil kendaraan, membawa kendaraan itu amal, perbuatan. Cara membawa kendaraan itu ilmu membawa kendaraan. Kalau tidak tahu ada ilmu membawa kendaraan, tidak sampai dia. Itu namanya syariat, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Kemudian sebelum saya berjalan, ini modul ini sudah ada sama saya. Keinginan hati saya, tujuan hati saya itu kemana? Ke modul.
Maka saya kemarin walaupun ada apa di jalan saya bisa tidak berhenti karena cuma dari kemauan kemari inilah namanya tarekat. Kemauan hati, kasat hati itu namanya tarekat. Kemudian apa? Hakikat. Mu'odu ini ada pada saya walaupun saya masih minum botol, sehingga murid menarik saya untuk cepat datang kemari karena nyata mu'odu pada saya. Itu namanya hakikat dan ma'rifat. Kita ilustrasikan kepada ibadah kita. Kita sembahyang 5 waktu. Di sana adalah syarat dan rukun. Ada namanya syarat dan rukun. Kalau syarat berarti anggap sembahyang. Rukunnya mulai dari takbir, Al-Fatihah, rukun. Ilmu tentang sembahyang atau dikenal dengan pengetahuan rukun 13 dan rukun 13 itu beda. Allahu Akbar itu salah satu rukun. Kemudian mengetahui bagaimana itu mengatakan Allah itu namanya ilmu. Ilmu dan ilmu dalam Allahu Akbar. Hati kita itu melihat kebesaran Allah. Ini namanya tarekat. Nyata pada batin kita kebesaran Allah. Allahu Akbar berarti yang lain kecil. Yang ada itu namanya hakikat. Kita merasakan sehingga harta yang datang sama kita ketika kita sembahyang ini hancur runtuh dengan sendirinya karena ini dari ini dan tidak besar dia, kecil dia, yang besar yang besar Allah. Jadi Allahu Akbar di perbuatan Allahu Akbar, batin juga Allahu Akbar. Ini kita Allahu Akbar, tapi batin apa? Di kambing, di ayam kalau dia tukang ayam, kalau dia pedagang, di pasar. Sehingga Allahu Akbar yang ingat pasar. Kenapa? Karena cahaya pasar lebih besar daripada cahaya cahaya Allah. Maka pada malam ini kita harus bermuhasabah. Nah, harus kita lepas dari kejahilan kita. Maka kita harus menuju kepada ilmu pengetahuan. Ilmu yang wajib Bapak Ibu di dunia ini cuma 3. Ilmu fikih dikatakan dengan ilmu syariat, ilmu akidah dikatakan dengan ilmu tauhid, dan ilmu batin supaya kita berakhlak yang baik dikatakan dengan ilmu tasawuf. Wajib hukumnya. Begitu juga agama ini rukun iman, Islam dan ihsan. Kita hanya bermain di iman dan Islam. Maka inilah jadinya kita diabaikan, dilalaikan dengan dunia. Kenapa? Karena kita beribadah tidak ada ka'annaka tarahu, itu tidak ada. Wa lam takun tarahu, itu juga tidak ada. Apa penyebabnya? Karena kita tidak merasakan, tidak nyata pada batin kita kebesaran Allah, sehingga kita rindu padanya, kita bergemoy kepadanya. Ya, mudah-mudahan pada malam ini malam muhasabah, pergantian, bukan pergantian tahun, tetapi muhasabah, pergantian sifat mazmumah ila sifat mahmudah. Maka untuk jenjang ke sana ada namanya Ratib Seride. Ratib Seride itu Ratib Zikir Seride itu bahasa Aceh.
Soalnya kalau bahasa ada, saya kebetulan alhamdulillah sempat di Aceh. Berzikir sebanyak-banyaknya. Itu namanya daripada ratib sering. Kenapa sebanyak-banyaknya? Dan kuat-kuat kalau perlu. Karena zikir itu bisa membersihkan batin kita. Kemudian ratib seribu ini zikirnya tidak ribet. Zikirnya itu zikir Nabi Isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir Nabi Isbat. Kenapa demikian? Karena orang hati ini Bapak Ibu, yang ada di hati ini bukan Allah tetapi doi. Yang ada di hati ini bukan Allah tetapi anak, tetapi rumah, mobil dan sebagainya. Maka hancurkan itu dengan asma Allah. Kalau kita tidak mampu, kita lemah, maka kita harus serahkan pada Allah untuk menghancurkan ini. La ilaha illallah, tidak ada dia kecuali dia. Tidak ada alam, tidak ada harta, tidak ada mendengar, tidak ada kuasa. Cuma ada Allah. La ilaha illallah. Kuat. Supaya insya Allah betul-betul muhasabah akan terwujud di dalam kehidupan kita. Muhasabah dalam pengertian sifat-sifat Allah selalu kita rasakan. Pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Ini makanan ini bukti nyata daripada sifat pengasihnya Allah. Kenapa demikian? Dibilang sama panitia bilang sama si A, bikin ini, si A bikin itu. Tapi ujung sampai sama Allah. Pada akhirnya Allah yang gerak. Berarti ini dari Allah, bukan dari orang. Maka kita harus melihat pada asal, ataupun dikatakan dengan hukum asal. Kalau kita melihat makanan, yang ada nafsu. Kalau kita lihat ini dari Allah, berarti kita betul-betul bersyukur atas pemberian. Demikian, insya Allah malam ini betul-betul kita akan berhijrah. Hal-hal yang jelek di tahun 2017, ibadah kita yang kurang, yang masih ada sangkutan-sangkutan, kita bersihkan, kita tinggalkan, kita menyongsong 2018 supaya ibadah kita betul-betul lillahi ta'ala. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya usia kedua akan disampaikan oleh Dr. Haji Hamdan Ladi. Pada beliau Fathul Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Murambi mursyid dan ayah rohani kita Abu Ya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, semoga umur panjang, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah guru besar sekaligus pimpinan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf se-Asia Tenggara. Dalam perspektif kesufian, seorang mursyid sekali dalam desahan zikirnya maka dia mampu memantau 5.000 murid-muridnya, meskipun muridnya ada di ujung dunia sekalipun.
Itulah kekuatan atau fadilah yang Allah berikan kepada seorang mursyid yang kamil mukammil, yang sempurna dan bisa menyempurnakan. Maka beliau malam ini senantiasa memantau kita, memantau rohani kita. Karenanya semoga kita bisa beroleh limpahan rohani dari beliau untuk kita berzikir malam ini. Pemerintah setempat yang kami hormati, yang terhormat Ketua Takmirul Masjid, Badan Takmirul Masjid Al-Falah, Haji Mus Kuntua Sarjana Ekonomi. Keberhasilan seorang leader, seorang pemimpin bisa dilihat dari sejauh mana penataan, sejauh mana manajemen, sejauh mana keindahan, kemakmuran sebuah masjid. Masjid ini sangat indah, ya. Masjid ini sangat tertata rapi, pasti manajemennya bagus, dan kebagusan dan kerapian itu menunjukkan bagaimana kekuatan leader dan kekuatan kepemimpinan dari Haji Mus yang tentunya semua didukung oleh seluruh jamaah, seluruh tokoh, seluruh pemangku dan pemuka agama di tempat ini. Makanya kami sampaikan apresiasi, terima kasih telah menjadikan rumah Allah lebih baik dari rumahnya. Karena akan dilaknat orang yang dekat-dekat rumah Allah, lalu rumahnya lebih indah dari rumah Allah. Jadi kita bersyukurlah orang-orang di sekitar ini, kepemimpinan beliau menjadikan rumah ini lebih indah dari rumah-rumah yang ada di sekitar ini. Yang terhormat guru kita, Ibu Ismail Datu, yang tadi telah membawa kita kepada sebuah pemahaman, dari pemahaman yang biasa-biasa, dari pemahaman yang berskala am meningkat kepada skala khas. Kalau kemudian itu kita dengarkan dengan hati yang khusyuk. Majelis pengkajian tauhid tasawuf penekanannya lebih kepada tarbiyatul qulub, pembinaan batin. Manusia atau hamba itu terdiri dari dua dimensi, dimensi lahir dan dimensi batin. Maka dalam proses penghambaan, dalam kita beribadah, dalam kita berzikir, tidaklah sempurna kemudian kalau batin kita tidak diperankan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana ketika takbiratul ihram, kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Semuanya haram kecuali hanya Allah. Maka kita akan terjebak pada takbir yang haram pada saat lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi tidak disertai oleh sinergitas batin. Inilah yang namanya munafik, lain di bibir, lain di hati. Allah lisan bilang, tetapi harta, dunia, makhluk yang batin serukan. Hadir pengkajian tauhid tasawuf majelis ini meluruskan sekaligus membina batin kita agar betul-betul batin ini bersinergi dengan fisik kita. Makanya sebentar kita akan ratib 1000 zikir la ilaha illallah. Ada dua yang kita harus hancurkan dalam diri atau dalam batin. Pertama, apa yang disebut dengan awaiq. Awaiq itu adalah penghalang yang ada di dalam batin setiap hamba untuk dia bisa bertemu dan dekat dengan Allah. Termasuk ini penghalang.
Jadi saya bicara pandangan kita ke sana, termasuk saya memandang itu penghalang. Sebentar berzikir, begitu pupa-pupa, hati-hati hati kita ke sana. Itu dibilang munafik kita. Nah, hati kita la ilaha illallah, bebas saja di petasan la ilaha illallah. Dari hari ini kita akan bermuhasabah. Guru telah menjelaskan itu, ya. Awaik itu adalah penyakit. Ada dua awaik. Ada awaik yang berdimensi nur dan ada awaik yang berdimensi zulumat. Tadi makalah itu ada, ya. Ini yang harus saya sebutkan. Yang zulumat ini yang hitam-hitam, yang buruk-buruk, yang negatif-negatif. Penyakit batin itu zulumat. Sombong, keakuan itu zulumat. Merasa diri itu zulumat. Ini harus hancur. Kenapa kita hasad? Kenapa kita iri? Kenapa kita riya? Kenapa kita sum'ah? Karena wujud diri itu terlalu besar. Ini harus dihancurkan. Maka la haula wala quwata, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billahil aliyil azim. Itu harus bertahta di batin. Bahwa yang menggerakkan kita, yang membuat kita takbir, yang membuat kita sujud, yang membuat kita berzikir, yang membuat kita khusyuk di sini, satu-satunya hanya Allah. La haula, tidak ada daya manusia illa billahil aliyil azim, kecuali daya itu Allah limpahkan, Allah zahirkan kepada diri ini. Ini yang harus dihancurkan. Bahwa ketika kita merasa sudah banyak amal, sudah banyak sholatnya, sudah banyak zikir, itu disandarkan kepada diri. Inilah yang disebut dengan syirik khafi. Karena kita bilang la haula. Haula itu adalah kemampuan orang untuk berbuat baik. Haula itu kemampuan orang untuk sholat. Haula itu kemampuan orang untuk berzikir. Haula itu kemampuan orang untuk beramal kebajikan. Itu haula. Seluruh amal kebajikan sumbernya dari illa billahil aliyil azim, bukan dari diri. Maka hakikat ini kalau orang paham, sebanyak apapun amalnya, maka dia tidak merasa beramal, karena dia tahu ketika dia beramal, kekuatan amal itu dari Allah, bukan dari diri. Ini dia bilang mindset hati. Jadi tahun ini kita set hati kita, setting hati. Kalau selama ini kita mindset, setting pemikiran, ini kita harus hard set. Dalam kesucian yang disetting itu hati. Maka perlu kita bersuhbah. Kita harus suhbah, kata guru bilang tadi. Kita hanya harus bersahabat, berteman dengan orang-orang yang telah dekat dengan Allah. Di Gorontalo ini kita punya majelis, Bapak Ibu, Bu Haji, sudah saya kenal Pak Muslinya. Silakan bergabung. Kita punya posko, pusat kegiatan kesufian di Gorontalo, yang pada bulan kemarin melakukan pertemuan ulama sufi se-Asia Tenggara. Dihadiri oleh 1000 orang ulama dari berbagai negara Asia, Sulawesi, Malaysia, Filipina, Brunei, berkumpul di Al-Quran. Itu kekuatan Nabi, itu kekuatan mengandalkan dan bersandar kepada Allah. Kita tidak punya duit, modalnya 30 juta, tapi seluruh mereka kita bisa layani dengan baik. Kembali mereka ada sekian orang narasumber itu, kita biayai pesawat pulang pergi, kita tinggalkan mereka di hotel. Allah yang menggerakkan hati-hati makhluknya untuk membantu kegiatan itu. Luar biasa. Kenapa? Karena kita hanya bersandar kepada Allah. Kita bilang Allahus Samad setiap hari. Allahus Samad itu artinya Allah satu-satunya tempat bersandar. Tetapi itu baru di mulut, belum pada kenyataan. Maka untuk menyatakan sinergitas lisan dan batin ini, kita butuh guru, kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh orang atau majelis yang majelis ini khusus
mengkaji, membawa, menterbiah hati dan batin untuk bagaimana merasakan keingatan. Awaik terlalu full di hati kita. Makhluk itu awaik, ya, di hati ini. Istri, anak kan disebutkan di hati ini. Sombong, ria di hati ini harus dihancurkan. Bisa dihancurkan dengan kalimat La ilaha illallah. Sebentar kita hancur bersama. Jadi tarikan nafasnya itu dari ubun-ubun. La ilaha illallah. Allah kita tembakkan ke dalam ke hati kita. Namanya latifatul qalb. Latifatul qalbi itu dua jari di bawah puting susu kita dan dua jari di sebelah. Di sini bertahta itu kemusyrikan, di sini bertahta itu tahayul, di sini itu bertahta keraguan, di sini bertahta penyakit batin. Harus dihancurkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya Allah lah yang bisa membantu kita untuk menghancurkan itu. Maka ini turun ratib 1000 ini. Jadi bukan main-main. Ini ratib 1000, sebuah amalan yang diijazahkan oleh sufi besar, oleh waliullah Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Fadil. Jadi amalan kalau diijazahkan oleh orang yang nafsunya sudah kamil, mukamil, sempurna dan bisa menyempurnakan, maka itu dalam pantauan Tuhan. Hancurkan makhluk ini terlalu besar di batin kita, harus hancurkan sehingga ketergantungan kita cahaya itu datang, cahaya bini, cahaya suami, cahaya istri menguasai ini harus dihancurkan dan harus kita gantikan dengan cahaya Allah. Cahaya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kita hancurkan adalah ala'iq. Ala'iq itu adalah ketergantungan kepada selain Allah. Maka Allahus Samad, kita hanya bergantung kepada Allah, maka seluruh ketergantungan yang bertahta tinggal di dalam batin ini kita hancurkan dengan La ilaha illallah. Maka yang akan bertahta dan menguasai batin kita Allah. Bapak Ibu sekalian, ratib 1000 itu kita awali dengan istighfar. Kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita itu ada dua, yang perlu kita tobati dan perlu kita inabah. Tobat itu semua kesalahan yang dalam agama salah dan dosa itu kita tobat. Sementara inabah itu seluruh kebiasaan dan adat batin kita yang bergantung kepada selain Allah, kita harus hancurkan. Maka tobat kembalinya kita dari keburukan kepada kebaikan, dari dosa kepada pahala. Inabah kembalinya kita dari selain Allah kepada Allah. Istighfar, kemudian kita baca salawat, ya, kemudian kita baca Al-Fatihah. Fatihah yang pertama kita kirimkan kepada baginda Rasul, Fatihah yang kedua kita kirimkan kepada guru rohani kita Abu Yasyih dan guru-guru kita. Fatihah yang ketiga kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Fatihah yang keempat kita niatkan agar Allah menghancurkan segala penyakit batin kita dan menghancurkan segala ketergantungan kepada selain Allah, dan kita minta agar Allah bukakan pintu ma'rifah dalam batin kita. Saya kira ini tujuan zikir. Makanya saya minta kita zikir ini bukan zikir main-main, ya. Zikirnya ini zikir yang biasakan. Saya minta semua berzikir, semua HP dinonaktifkan, ya, posisi yang terbaik, yang santun kita akan menghadap Allah. Kita siap.